Mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan. Apa curangnya pemilu kita? Penguasa rejim ini kembali ke jalan benar. Sudah banyak proses pemakzulan yang sudah. dia harusnya tahu sebagai presiden harus netral. Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Trauma keterbelaan sosial yang kerap menegang di musim pilpres tanah air sesungguhnya tidak saja dirasakan rakyat, tapi juga oleh kedua petinggi negeri kita, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Di ajang pilpres 2024 ini, rencana Jokowi biarkan all the president men saja yang bertarung. Prabowo dan Ganjar tak masalah, karena siapapun yang akan menang nanti tak akan menorehkan warna politik identitas agaknya. Namun skenario politik berubah saat munculnya Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem dan partai koalisinya. Tercetuslah wacana untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar. Beberapa kali Jokowi tampak berusaha mendorong kedua putra bangsa ini untuk bersatu. Satu saat Jokowi mendekati Ganjar, di saat lain dia mendekati Prabowo. Hari lain dia melobi Ganjar, lain waktu merapat lagi kepada Prabowo. Begitu terus dan dilakukan berulang-ulang. Hingga akhirnya, Jokowi merasa perlu mempertemukan mereka berdua pada satu kesempatan bertepatan dengan Hari Panen Raya Padi di Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2023. Harapan Jokowi, Prabowo dan Ganjar bisa lebih leluasa untuk menyamakan visi misi mereka. Di pematang sawah dengan hamparan padi menguni, Jokowi seakan berkata, "Silakan bicara, semoga kalian bisa bersatu." Tapi seperti yang diketahui, tak ada titik temu agaknya. Ganjar yang mewakili partai terbesar merasa tak mungkin untuk menjadi orang nomor 2, meski sebenarnya saat itu keputusan siapa capres dari kubu PDIP belum diumumkan. Sampai akhirnya pada tanggal 21 April 2023, PDIP mengumumkan secara resmi capresnya, yakni Ganjar Pranowo. Pintu usaha Jokowi pun tak akan tertutup. Sebagai calon presiden Pak Jokowi saya yakin sangat kecewa. Projo mulai diisukan untuk mendukung Prabowo. Itu tenaga dalam itu. Ya, PSI mencabut dukungan itu kan tenaga dalam. Kaisang menjadi ketua PSI itu tenaga dalam yang dikeluarkan. Untuk ngasih tahu, saya sudah ngejagas agak jauh nih. Mau nggak evaluasi? Turunkan ego demi persatuan nasional. Gabung dong sama Pak Prabowo. Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Nggak juga mendapatkan respon, ya sudah, dikeluarkan tenaga dalam yang ultimate. Gibran diisukan menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Sebenarnya masih mudah untuk di-replace itu kalau Ganjar menjadi wakilnya Pak Prabowo. Gibran ini hanya bisa dihentikan kalau Mas Ganjar bersedia menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Tenaga dalam terakhir ini dikasih waktu juga panjang, nggak langsung diumumkan. Ya kan, ada proses di MK-nya diundur-undur terus supaya ada kesempatan untuk berpikir ulang demi bangsa. Dan akhirnya nggak terjadi juga, nggak bisa juga, pintu ditutup rapat ketika presiden ada di luar negeri. Mas Ganjar diumumkan wakilnya ketika presiden di luar negeri mendaftar di KPU. Ya sudah, tutup semua pintu. Yang paling mungkin sekarang merepresentasikan Prabowo dengan Jokowi bersama apa? Prabowo Gibran. Saya sudah ada di sini. Ini jalan yang sulit ini. Pak Jokowi bisa menempuh jalan mudah bersama Ganjar. Nggak akan ada itu urusan MK, nggak akan dibully itu soal dinasti, nggak akan dihujat keluarganya. Pak Jokowi tidak akan dihujat oleh pendukung-pendukungnya sendiri. Tapi ini jalan sulit yang dipilih oleh Pak Jokowi karena sudah nggak ada pilihan lagi. Pilihan mempersatukan Prabowo dengan Ganjar udah nggak ada lagi, udah tertutup sama sekali. Jadi tidak seperti pikiran Anda bahwa ini demi kekuasaan, haus kekuasaan, perang Ibu Iriana dengan Ibu Mega. Pak Jokowi tidak sedangkal itu mikirkan bangsa. Dan sekiranya Gibran berhasil lolos dalam kualifikasi cawapres di tubuh PDIP kemarin atau bahkan menjadi pendamping Anies Baswedan, mungkin tak ada juga kisru dan debat soal MK yang berjilid-jilid, apalagi politik dinasti. Jokowi sudah selesai dengan segala pengakuan, riuhnya tepuk tangan, dan euforia panggung sesaat. Kecintaannya kepada masa depan negeri jauh dari sekedar ukuran ambisi, nafsu politik, atau kepentingan pribadi semata. Jauh sekali, sejauh pengorbanannya yang telah dibuktikan dan diberikan kepada tanah air tercinta selama 10 tahun terakhir ini. Dan sejarah
telah menuliskan jejak pengabdian seorang Jokowi dengan begitu rapi di buku besar bernama Hati Rakyat Indonesia.